Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Ibu bapak, dewan asatidah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah bisa bermuajaah di hari ke-16 di bulan Ramadan. Ampun kena pisan telat. Itu bapak ibu tadi di teleponan lagi di jalan. Itu biasa ada ini kasihan memang, terus memang biasa di jalan ternyata ada sedikit macet. Ibu bapak, tadi saya minta jam 10-an lebih, tapi ternyata qadarullah baru datang jam setengah 11 lebih, tapi hadena masih lebih kabuka, masih jauh ke buka. Kalau sudah dekat buka tidak ada maaf bagi. Sekarang masih jauh ya itu ya. Yang jelas sebelum duhur sudah beres duhur berjamaah. Itu walaupun mau cai-cai aja. Hadirin yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan itu disebutnya bulan tarbiyah. Bulan apa? Tarbiyah, syahrul tarbiyah, bulan diklat, pendidikan pelatihan. Karena namanya juga Ramadan. Ramadan itu artinya panas. Ramadan. Kapan sholat duha afdolnya dilaksanakan? Sholat duha afdolnya dilaksanakan dalam hadis idza Ramadan tilfisor, apabila anak pun tak mulai kepanasan. Bahasa ulama mencatatkan jejeretean ajrat punal kapanasan. Itu namanya Ramadan. Boleh jam 7 jam 8 sholat duha. Kalau bicara afdol berarti jam 9 jam 10. Itu Ramadan panas. Nah, bulan Ramadan disebut bulan diklat, pendidikan pelatihan. Umat Islam dipanaskan dengan ibadah Ramadan. Sebagai gambaran, kalau besi mau dibentuk jadi arit parang bedo, eta besi dikumahkeun, dipanas. Setelah panas, mudah dibentuk. Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membentuk kita jadi manusia-manusia istimewa. Maka setiap tahun dihadirkan Ramadan. Maka wajib setiap umat Islam ikut diklat di bulan Ramadan. Tidak bisa tidak. Dia hukumnya wajib. Dalam 12 bulan 1 bulan ikut diklat. Dalam 365 hari itu 30 hari wajib ikut diklat, tidak bisa ditawar kecuali bagi mereka yang ada halangan, apakah sakit atau sedang bepergian, perempuan, haid dan sebagainya. Tapi prinsip dasarnya wajib ikut. Kenapa? Karena inilah kasih sayang Allah sehingga disebut barokah. Dipaksa. Berat hukum yang wajib, berat hukum yang sunat. Berat yang wajib, berat yang sunat. Berat kene yang sunat. Yang wajib mah gampang. Buktinya saum Ramadan 1 bulan beres, 15 hari nggak terasa. Padahal nanjak, ayeuna mah tos 16 tinggal mundur. Nanjak wae teu karaos, leres deh. Tinggal mundur, sabulan beres, adik nyawa 6 hari itu beres. Mau beres sehari wae menang elek tuh naon sabar sunat. Ibu minggu pertama seueur kene tamu
maknya katamu nyuguhan tuan rumah ternyata ini hebat alasan. Minggu kedua bagian silaturahmi pemberian Ramadan angkat-angkatan barang. Tuh ayo nama tukang cilok cibi cihu cirek cibai cilok citul ngada-ngada 2 minggu tadi minggu katilu seueur keneh kue bisi hapet mubadir 3 minggu minggu kaopat tinggal sore ibadah mati engke kalah jadi tuh kenapa dasunat ini tidak pun tidak apa tapi yang wajib walaupun 1 bulan kuat diwajibkan. Jadi barokah Ramadan teh wajib ikut iklan. Coba Bu, lamun hukum nasional parwasa mau Ramadan. Itu Pak. Sistem yang memaksa karena dibalik itu nanti akan berlapis barokah. Barokah. Nah ini diklat. Jadi umat Islam diwajibkan ikut Ramadan, ikut diklat tarbiyah Ramadan selama 1 bulan, 30 hari kali 24 jam. Sabar aja. 30 kali 24. Dari sanes batik mah hese. 720 jam. 720 jam umat Islam setiap tahun ikut diklat langsung oleh Allah. Nah tentu selama diklat 30 hari 720 jam pasti ada tujuan dan target. Betul tidak? Ibu datang ke sini ada tujuannya tidak? Ada. Anak kita disekolahkan di sini ada tujuannya? Ada. Ibu badai ka pasar ayat tujuannya tuh. Itu demikian masa kita di diklat 720 jam ada target. Nah pertanyaan apa target Ramadan? 1. Prinsip dasar hidup itu harus punya target. Kenapa? 1. Supaya fokus mengeluarkan waktu, tenaga, harta, kemudian apapun difokuskan untuk mengejar. Yang kedua, target itu sebagai ukuran berhasil atau tidak. Sehingga ini akan menjadi kekuatan. Bahasa tadi ngagaspol. Kenapa? Karena ada target sebagai ukuran. Gitu. Mohon maaf, anak-anak ibu bapak di sini yang SD targetnya berapa juz Ustaz? Targetnya yang SD ada target 1 tahun 1 juz itu kan target. Ya, supaya tenaga waktu terfokus. Yang kedua ukur berhasil dan tidak. Kalau umpamanya 1 juz itu nyampe target. Kalau kurang belum sampai. Ini mah anak hebat. Ada yang 2,5 juz berarti targetnya luar biasa. Melampaui. Ibu pami bade ke Bandung namana Masjid Al-Jabar. Gitu. Sok sana jantos dugi alun-alun Bandung canuki. Sabab targetnya Masjid Al. Demikian hidup itu harus ada target. Target utama kita apa? Surga. Surganya surga apa? Firdaus. Itu surganya. Maka sampai cek urang teh boro-boro ka surga Firdaus, ka surga Asabil. Tapi hidup harus begitu, harus punya target. Tidak mungkin kita sampai surga Firdaus target utama Bapak Ibu kecuali target antaranya tercapai. Nah nanti di saum itu ada target antara. Mulai dugi ka Bandung lamun tengah lambungan Ciawi, Malangbong, Limbangan. Gitu. Mulai sampai target utama nanti di akhir masuk surga Firdaus kalau target antara setiap ibadah tidak tercapai. Dan ibu-ibu mah sok aya rencana ke jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nu paling utama jangka dapur. Tanggal 16 ya. Jangka dapur jangan. Bapak Ibu sekalian, nah apa target gitu ya bulan Ramadan sehingga kita nanti bisa ngegas
ibadah itu sebagai ukuran berhasil. Itu Imam Adaras, tidak ada perintah saum Ramadan kecuali hanya ada di surat Al-Baqarah dari ayat 183 sampai ayat 100 cabut di ayat seberapa? 108 tilu dugikeun ka 108. Nu tiasa buka ya. Atos maghrib. 183 sampai 108 sok hoyongna sebenarnya. Nah, coba lihat. Nanti tidak semua cetakan. 183 di pinggirnya ada ain. Di pinggir, tidak semua cetakan Quran. Ada yang tidak ada. Biasanya cetakan Indonesia sok aya. Di 183 ada ain. Ada nggak? Ada ya. Nanti ketemu ain lagi di mana? 188. Betul tidak? 183 sampai 188 itu namanya saruku. Satema, satopik, satu pembahasan. Jadi baca Quran itu berhentinya jangan asal. Itu ti ain ka ain, satu ruku, satu topik, satu pembahasan. Jadi pembahasan saum itu dari ain 183 sampai ain lagi 188. Nah, jadi berapa ayat? Berapa ayat? Berapa ayat? 5, 6. 183, 84, 85, 86, 87, 108. Jadi berapa ayat? 6. Jadi kita tidak akan mendapati ayat tentang saum Ramadan kecuali hanya di Al-Baqarah dari 183 sampai ayat 188. Berapa ayat? 6. Nah, ujung ayat yang 6 itulah apa? Ujung ayat yang 6 itulah target yang harus dicapai oleh yang ikut diklat, oleh orang yang sang peserta. Jadi ayatnya ada berapa? 6. Ujung ayatnya ada 6 dan ujung ayat itu adalah target. Berarti target Ramadan itu, target saum ada berapa? Tadi ayatnya ada 6, ujung ayat sebagai target dan ujung ayat ada 6, berarti target saum Ramadan juga ada berapa? Ada 4. Kenapa jadi 4? Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nanti ada yang sama. Ada yang sama. Umpamanya ayat 183 ujungnya sama dengan 187, hanya sedikit beda domir, kata ganti. Ayat 183 la'allakum tattaqun, dengan saum kalian jadi orang takwa. Tapi 187 la'allahum yattaqun, mudah-mudahan dengan saum mereka jadi takwa. Bukan hanya kalian, tapi juga mereka. Kemudian, nah yang kedua yang sama itu 184 wa antasumu khair in kuntum ta'lamun, in kuntum ta'lamun. Ini sama dengan ayat terakhir 188 wa antum ta'lamun, in kuntum wa antum. Nanti sedikit domir ada perbedaan. Tapi prinsip dasar, nah selama kita Bapak Ibu sekalian dididik oleh Allah selama Ramadan, ada 4 tujuan atau target yang wajib kita capai. Dan ini yang menjadi pendorong tadi digaspol ibadah, apalagi menjelang berakhir. Karena sudah masuk babak final sebentar lagi. Gitu. Nah, makanya yang kita bahas
akhirnya saja supaya tarik beres. Ya, yang pertama targetnya apa? Targetnya apa? La'allakum tattaqun. Diartikan oleh kita, la'alla itu adalah mudah-mudahan. Kalau mudah-mudahan bisa jadi bisa ente. Maaf di badai usahanya doakan jung di doakan ku mama mudah-mudahan sukses. Bisa sukses, bisa tidak. Tapi karena ini firman Allah, maka pasti dengan saum akan melahirkan manusia takwa. Bahasanya pasti asal sesuai SOP, standar operasional prosedur saum. Syarat ketentuannya dipenuhi. Apa syarat ketentuan sehingga target takwa tercapai? Maka hadisnya semuanya tahu. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang saum, dasarnya apa? Iman. Kenapa dasarnya iman? Karena hanya orang yang beriman yang disuruh saum. Yang kedua, nanti ada yang saum dasarnya tidak iman, tidak akan sampai takwa. Kan ada orang saum bu dasarnya hoyong dadu ilmu peler, sekali melirik oke sajalah. Ada orang yang saum dasarnya tidak iman, dasarnya hoyong dadu ilmu kekebalan tubuh, teterak ditembak, teterak dikadek, teterak diciduhan, ciduhan teterak saciduh metu saucap nyata tidak akan sampai takwa. Ada orang yang saum dasarnya malu, kunaon maneh puasa era atau batur puasa banyak urang dasarnya nggak iman, nggak akan diterima. Yang kedua dasarnya apa? Wahtisaban. Apa wahtisaban? Wahtisaban teh pakai perhitungan, maksudnya ilmu, karena yang bisa berhitung dia yang punya ilmu. Hiji tambah hiji, 2 tambah 2, 4 kali 4 kurang 5 kali 7 bagi 8 tambah 8. Kita bisa menjawab karena kita bisa berhitung. Berarti wahtisaban itu pakai ilmu. Ibu bapak mau ke Bandung, silaturahmi pakai kendaraan, dihitung nggak anggarannya? Dihitung. Bensin berapa, kalau bawa supir berapa, makan berapa, oleh-oleh berapa. Nanti tidur di rumah saudara atau di hotel bintang 7 kan dihitung ya. Nanti pulang bawa oleh. Wah bisa. Makanya dulu waktu kita kecil itu diajar berhitung ku bahasa Arab pun dan bu emut kene nami pelajaran anak-anak ilmu hisab kan berhitung ku bahasa Arab, nami pelajaran ilmu hisab. Masih ingat nggak satu apa? Terus 6 apa? 6 bukan nama taslima. Taslima seperti. Jadi bahasa Arab teh gampang. 7 tas genep 8 tas tusuk. Ini ngeruksak. Tapi prinsip dasarnya wahtisaban. Pakai ilmu. Yang disebut saum teh naon? Saum teh imsakun, menahan adil akli untuk tidak makan, wasyurbi minum, walijima berjima. Dari kapan? Dari fajar sampai terbenam mata maghrib. Kan itu. Jadi yang membatalkan saum teh hanya 3, dahar minum jeung sapatemuat eta oge ti siang. Itu pakai ilmu. Makanya di luar itu mah tidak membatalkan saum. Head mah bukan membatalkan, haram saum. Yang head itu pakai ilmu. Di kita dulu bu, pun tadi masih kuing nah sampai itu. Nuju alif nu ngabatalkeun saum teh loba.
ngorong batal saum, gosok gigi batal saum. Padahal ngorong makan bukan, minum bukan, jima bukan. Makanya bulan puasa teh untuk koneng korong narong tol diangkat bisik batal. Terus padahal itu tewati sah batal teh ngorong lamun diletak. Ya, wah sabar itu pakai iya perlu dipahami adinu wal aklu, agama itu menggunakan akal, maksudnya dipahami. Ladina liman akalah, tidak ada agama kalau akarnya tidak berfungsi. Makanya orang gila tidak ada taklid. Ya harus dipahami siapa orang yang terbaik dalam agama, yang memahami agama. Man yuridillah bihi khair yufaqihu fiddin. Barang siapa dimaksud dapat kebaikan dipahamkan. Makanya yang hafal Quran, hafal hadis dan paham, ini nomor satu dalam agama. Itu kelompok mansur, mantap suratan. Yang sudah hafal dia paham. Tapi kalau yang hafal dengan yang paham, bagusan yang paham. Ngerti, bu, kunaon di pasar jam 2 malam, jam 3 pinung. Hari di masjid subuh kosong pun sabab kahar di pasar. Iya kan? Tuh. Ya, jadi orang mana onde ibu? Itu utah batal saum. Padahal utama dari dalam keluar, kecuali geus di luar. Itu kan? Itu. Ya, macam gosok gigi ke batal, Pak Ustad. Kenapa batal? Kan eta bisi aya odol anu gitu bu, eta teh gitu. Kalau gosok gigi teh hoyong bawas bersih atau susu ganas. Nah kalau niatnya susu ganas sudah batal, sudah batal. Tapi kalau lagi gosok gigi tengah aja aya odol katelan tertelan terbakar karena tidak sengaja. Nabi sedang saum, dia gosok gigi malah uhsi wala ada, tidak terhitung dan tidak terbilang. Artinya sebatal hari tengah hajat. Hukum tidak sengaja sama dengan lupa. Lihat hadis berkaitan dengan orang yang sedang saum lupa makan minum, kan tidak batal. Manasya, barang siapa yang lupa wawal soim, padahal dia sedang saum, paakala dahar beak sabobok sarais tukar minum syaribak minum beak sateko sadispenser, padahal sedang saum batal puasanya tidak. Paliyutimma saumah, teruskan cina saum, berarti tidak batal. Karena apa? Innallaha amahu wasyaqa, pada saat itu Allah yang sedang beri makan dan minum, puasa sah betul puasa. Coba lamun sabulan gitu, lebaran teh bayuh yuk, cuman susah asli nama malarian hilap teh laras tebu. Tapi prinsipnya tuh Pak wahti sabar di urang maka punggur ya masih mugurik itu hitut dinacai. Padahal makan minum bukan, siapa teman bukan, dari mana batal gitu. Tapi nya bisa batal kerjaman mudahan minum aku bujur. Ini namanya wahtisan, pakai pakai ibu bapak. Nah kalau kita saumnya sesuai SOP pasti dapat takwa. Ini tidak ada ibadah yang targetnya takwa kecuali saum. Jadi kalau Ramadan takwa tidak diraih, ada susah, bukan mustahil di luar Ramadan. So, sholat targetnya apa? Tanha
anil bahsa wal munkar. Kalau nanti di akhir Ramadan kita mengeluarkan apa? Zakat, zakat fitrah, zakat fitri. Zakat fitrah, zakat fitri. Ayo lebaran Idul Fitrah, Idul Fitri. Nah, jadi ini kembali fitri kapitri. Jadi baliknya kudu kapitri. Ulah kasasa. Itu. Bu fitri itu apa artinya? Fitri itu artinya bukan fitrah, buka. Buka. Makanya lihat dalam hadis man aftara soiman. Aftar, iftar, fitri, barang siapa memberi buka orang yang sama. Makanya buka bersama disebut iftar jamaah, buka bersama. Jadi Idul Fitri kembali buka. Maksudnya selama Ramadan tidak boleh makan di siang. Tapi 1 Syawal Idul Fitri tos biasa balakes rakangan, mudah-mudahan ketika datang Idul Fitri badan kita fit suci. Tuh, haji targetnya apa? Mabrur. Tidak ada yang target takwa kecuali sama. Jadi kalau bicara kita harus ngagaspol ibadah Ramadan komo menjelang 10 hari terakhir, khawatir ini takwa tidak diraih. Karena kalau takwa tidak diraih berarti target tidak tercapai, gagal. Itu yang disebut oleh Rasulullah rubba sha'im, banyak yang saum, laisa lahu min syamihi illa juwal atas, tidak dapat apa-apa dari saumnya kecuali lapar dan haus. Berarti tidak dapat paham itu kan, ini saumnya nggak benar. Makanya idza sumta fasum sama akad. Kalau saum telinga ikut saum, mata ikut saum. Ada yang menuju saum mampu supaya saum yang berkualitas ngagaspol itu ternyata seluruh badan kita kudu miring saum, timimiti sirah jengtal ombenang nepikeun ka suku jeung roho kudu ikut saum. Ieu mah keur saum teh ngan tidur saum teh Ramadan tibra, Ramadan tibra, Ramadan tibra, tibra. Tidak akan sampai. Nah, nonton anu seserian mendengarkan lagu akan sampai. Bapak Ibu sekalian. Gitu. Ya, jadi apa target pertama? Apa takwa. Tercapai mau takwa. Tercapai. Buktinya apa? Coba. Yang diwajibkan saum, hebatnya Ramadan itu. Kalau sholat diwajibkan, yang dilaksanakan sholat. Paling beres sholat, lekum, tuh ngaraku. Kalau yang diwajibkan zakat, yang dilaksanakan zakat. Paling infak sodako. Yang diwajibkan haji, yang dilaksanakan haji. Paling ziarah. Tapi ketika saum Ramadan diwajibkan, seluruh ibadah trennya naik. Inilah kenapa takwa. So, yang diwajibkan saum Ramadan, baca Quran, rajin tuh. Rajin. Hari ke-16 sudah berapa juz? 16 juz, 15 juz? Minimal. Insya Allah kalau di sini mungkin sudah masuk putaran kedua ya, atau ketiga. Jadi, itu. Sebab, Bapak Ibu sekalian, kapan secara umum umat Islam berapa kali dalam 1 tahun khotam baca Quran? Rata-rata sekali. Iraha sekali nak Ramadan. Teu aya Ramadan mah sigana moal tamat-tamat Quran. Bahkan Quran dibuka panon nutup sekali. Tapi Ramadan, nah memang Ramadan itu kaitannya dengan Quran karena Quran turun di bulan Ramadan. Malaikat Jibril datang kepada Nabi kullalailatin min Ramadan, setiap malam di malam Ramadan, payudari husul Quran, ngaderes Quran. Tuh, kan sahabat mah khotam Qur'ana seminggu sekali. Itu sahabat, rata-rata seminggu
sekali. Ada sahabat yang minta kepada Nabi terlalu lama. Saya masih siap sehari sekali, 2 hari sekali khotam Quran. Tapi kata Nabi, tidak boleh di antara kalian khotam membaca Quran aqalla min 3 ayyam. Paling cepat 3 hari sekali. Tidak boleh 2 hari, tidak boleh 1 hari. 3 hari sekali. Berarti sabulan teh sabaraha kali? 10. Satahun sabaraha kali? 120 kali. Hari kurang. Nah, yang diwajibkan Ramadan gaspol nih. Gitu, ya. Lihat, anak Quran jadi rajin. Yang diwajibkan saum, Bapak Ibu. So, yang diwajibkan apa? Saum. Coba, karena sholat jadi rajin tuh. Rajin. Lihat, Pak, malam pertama taraweh masih penuh. Malam pertama. Malam kedua, malam ketiga, malam ke-15. Tapi minimal ada semangat yang berbeda. Tuh, Bu. Itu yang ketiga yang diwajibkan saum Ramadan. Orang lebih dermawan. Tinggal ini masihan iftar. Iya kan? Tuh, di bulan Ramadan mah nu korek ge jadi bager, nu bager jadi begibah. Tuh, lagi diklat yang diwajibkan saum kemampuan pengendalian diri kita kuat. Hebat tidak? Ulah ngobrolkeun batu puasa. Disebut puasa as-saumu junnah. Saum sebagai peri. Barudak ulah ribut komo gelut mah ke bulan Ramadan kayak gelut mah di bulan ribut gelut mah kapan pun tidak boleh komo ke Ramadan kerdiklat moal lulus. Tuh as-saumu junnah. Saum itu sebagai perisai seperti perisai dalam perang. Iraha punten berat mana sabar menuju ayat jeung sabar menuju ayat. Berat kene sabar menuju ke enggak Bu, berat kene sabar menuju ayat. Menuju ke ayat mah gampil. Abi mah mau jajan kunaon teu boga duit. Jajan pira kuku 2 ku daun. Gampang, saya mengamalkan kunaon teu boga sanggup. Teu boga rencana gampil karena tidak ada. Tapi lagi Ramadan mah sabar itu lagi ada. Ketika kita saum bukan berarti tidak ada makanan. Betul tidak? Tidak ada minuman, makanan, ada banyak minuman, punya uang untuk membeli makan minum, ada suami, ada istri, ada. Kalau kita makan minum mau ayam apa lagi? Betul tidak? Di kamar. Tapi kita menahannya. Nah, di sini hebat Ramadan karena sabarnya lagi ada. Itulah yang diapresiasi oleh Rasul. La qulubu qammisaim atyabu min rihil miski. Mulut orang yang saum lebih wangi ketimbang minyak kasturi. Bu, nuju saum bahan urang sengit atau bau nada. Tapi disebut lebih wangi karena yang rukutoa mampu bersabar untuk tidak makan padahal ayam. Wasarobahu bersabar untuk tidak minum padahal ada. Wasahwatahu kemampuan menahan nafsu syahwat. Coba itu tidak ada perasaan ibadah paling kuat kecuali di bulan Ramadan. Di luar Ramadan mati disebut menuju ibadah teh lamun sodako, lamun ngawas Quran, terus tebu sumping kapana, osan nuju ngalongok, nuju ngalayat. Bulan Ramadan dari bangun sampai tidur perasaan ibadah la'an lakum tak. Jadi pasti saum teh mencapai derajat takwa. Tapi saumnya yang benar. Kalau nanti rubah soin tadi banyak yang saum tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Warubah qaim banyak yang taraweh laisa lahu min qiyamihi illa sa'ar tidak dapat apa-apa dari tarawehnya kecuali sake jeung sekali takbir taraweh ke 5 kali heula ya.
Berarti targetnya tidak jangan asal. Satu, Bapak Ibu, supaya ibadah kita bersemangat, berselera, digaspol, apalagi menjelang akhir, ingat target sudah tercapai dulu. Sebab kalau tidak nyampe target, berarti gagal. Itu yang disebut oleh Rasul dalam hadis Imam Abu Dawud, rogiba an purojul, celaka. Celaka. Orang yang celaka itu mereka yang tidak sampai target. Kata Rasulullah, celaka salah seorang di antara kalian di mana dia masuk bulan Ramadan, kemudian kuman salako bulan Ramadan meninggalkannya qabla ayyub falahu, tapi dosa belum diampuni. Itu dirwi. Padahal acung alanya kue salomari kupat air tanjung ngagaran. Tapi target tidak tercapai selama satu ini ya, makanya diingat-ingat nih, sudah setengah perjalanan takwa sudah diraih belum? Pak Ustadz, gimana caranya melihat apakah takwa sudah saya raih atau belum? Tinggal dilihat saja ciri. Nah, takwa teh takut sama istri tua, ya, takwa itu nanti lihat cirinya Al-Baqarah ayat 2 sampai 5, Al-Baqarah 177, Ali Imran 133, 34, 135 disesuaikan. Nah, yang kedua itu ya. Apa yang kedua? Wa antasumu khair in kuntum ta'lamun. Saum itu bagus kalau kalian tahu, punya ilmu. Jadi target saum itu adalah punya ilmu. Walaupun saum, walaupun capek lu setunduh ribu, itu khair kalau kalian punya ilmu. Karena di saum nyambung ya, capek lu setunduh ribu nih ngari cucurut siga forma aya remeh dina tuul budake kapita sok sanajan tunduh ripuh capek lungseh berat bagus kalau kalian punya ilmu. Ibu-ibu walaupun harus tutup orel, walaupun panas, walaupun haruda bagus kalau kalian punya ilmu. Hari kita punya harta, modalnya dari siapa? Kita. Nu usahakeun saha? Urang. Lamun gagal resikona urang, cek suami ibu. Tapi kalau kita sudah dapat untung, kita harus mengeluarkan zakat, infak, sedekah. Ieu mangeunahnya ari geus hasil kudu ngaluarkeun zakat. Maka mengeluarkan zakat itu bagus kalau kalian punya ilmu. Berhaji kemana, Bu? Ke Mekah, nunggu lama itu bagus kalau kalian punya ilmu. Cek nu teu kagungan ilmu maka capek-capek atuh ka Mekah, tawaf mandi mana soe. Begitu. Maknanya bahwa dengan saum harus nambah apa? Ilmu dengan saum. Karena nanti dengan ilmu jadi paham. Itu yang dianggap berat terasa ringan. Gitu. Ilmu itu kan solusi dari masalah. Gitu. Makanya Nabi Sulaiman di pasian pilihan harta tahta ilmu. Nabi Sulaiman milih mana? Ilmu. Maka ketiga-tiganya dia raih. Gitu. Jadi dengan saum harus nambah ilmu. Bagus di kita mah kalau saum teh banyak pengajian. Terus Bu kuliah subuh muntaraweh aya naon? Kuliah kultum teh berapa menit? 7 menit. Tepas 7 menit kan? Kadang lebih, kadang kurang. Ada kulsum 10 menit. Kadang lebih, kadang kurang. Ayak putih yang 3 menit. 3 menit tepas, 7 tepas, 10 tepas. Ganti nanti menjadi kulkas, kuliah ringkas. Seberapa menit lah. Itu ya, tapi prinsip dasarnya dengan saum nambah ilmu.
ilmu, nambah ilmu. Ibu, nah ini disatukan dengan target kedua itu yang sama dengan ayat ke-188. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tuddu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Kalau kita sudah dapat ilmu, harus beda sikapnya dengan orang yang punya ilmu. Gitu. Ya. Atau nusok ngaos mak kudu beda sikapna jeung nu tara ngaos. Anu sok salat kudu beda jeung nu tara salat. Anu sok saum Ramadan kudu beda. Ieu mah anu sok salat anu tara salat sahau kadua gaplok tukang bobok, tukang tarok, tukang maling karedok. Ari nusok sholat biasa rubah, berarti nusok sholat tidak ada pengaruh. Itu. Bapak Ibu boleh nggak membalas jelek dengan jelek? Boleh nggak yang jelek dibalas jelek? Nu korek dikoretan deh kayak gitu. Nu nyiduh diciduhan deh kayak gitu. Nu balet dibaludan deh kayak gitu. Anu atah anjang di atah anjangan kayak gitu. Ulah diberek si eta mah korek. Kayak gitu, ulah di anjangan isuk silaturahmi si eta ge tarang anjang. Kayak gitu, Bu. Secara hukum boleh. Fa in aqamtum fa'aqibu bimithli ma aqamtum. Kalau kalian disakiti, maka balas rasa sakitmu sesuai dengan yang terasa. Jadi secara hukum boleh. Tapi ini bukan sikap terbaik. Wala in sobartum ulah sarwana bahwa khairul lisabirin, lebih bagus, Bu. Lamun korek dibalas korek, naon beda nak nusok ngaji jeung utara ngaji. Laras teh. Nah itu untuk membedakan. Inilah yang disebut dalam Quran hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'. Apakah sama orang yang tahu dengan yang tidak tahu? Jelas nggak perlu dijawab, berbeda. Bu, aya budak sakola ngaliwat ek nabrak irung punten acan dicarekan wah. Kumaha nyarekanana? Ari maneh teh kalebok impres. Masalah masa sekolah teh iya mah sanes ngalebok sakola. Kalau Anda sebagai seorang pelajar atau sikap teh kalau lewat apalagi orang tua pun di Sunda mah balageun, Bu, punten wae dipasihan buah mangga. Lamun anjir, kalau kalian sebagai seorang pelajar harus beda sikapnya dengan yang tidak sekolah. Ini yang kedua, Bu, gitu. Makanya gaspol itu cari ilmu, gitu. Wah, sekarang mah ilmu itu bisa datang ke majelis taklim di HPT ilmu, ilmu wuku, dia mah nonton tenis gitu. Sama ini kajian ilmu. Saya baca Qurannya belum bagus gitu. Sambil itu teh baca di murotal, tahsin bagaimana ya saya mendidik anak? Wah, sekarang mah banyak. Bu, leres teh. Bagaimana sikap saya kepada suami? Itu dibuka. Bagaimana menurut itu para ulama? Quran, hadis di sana banyak. Itu ilmu. Itu. Yang ketiga, target saya apa? Yang pertama apa tadi? Takwa. Yang kedua harus nambah ilmu. Tapi ketika sudah punya ilmu, sikap kita harus berbeda dengan yang tidak punya ilmu. Ketika kita sholat, sikapnya kudu beda jeung tara sholat. Ketika kita ibadah, sikapnya harus berbeda jeung tara ibadah. Kemudian yang ketiga, apa target ibadah saum? La'allakum tashkurun. Wala'allakum tashkurun. Membentuk manusia apa? Syukur. Ada tidak orang yang pinter menyesal? Ayat dan pinter hanyakal. Hanyakal jangan jadi jalma pinter berat nyunyuhun ilmu kamana. Nu hanyakal mah orang tuh tingali. Eta teh babaturan urang sakola si eta mah rajin pinter geus jadi jelema. Ai urang mah dari naon?
Jadi yang menyesal itu yang nggak punya ilmu. Apalagi syukur di sini alama hadakum, syukur alama hadakum wala'allakum tashkur, syukur akan hidayah. Bu, puncak hidayah namanya apa? Hidayatut taufik. Makanya wabillahi taufik. Tos, titik. Ulah diteraskan. Oke, sekarang nih. Oh, bu, syukur akan hidayah. Jadi targetnya itu syukur. Setelah kita nambah ilmu, rasa syukur atas hidayah yang Allah berikan. Bu, jadi orang Islam itu nikmat deh. Nikmat tuh ibu-ibu walaupun panas nutup aurat, nikmat gak? Nah itu syukur ala ma'adakum. Nah, nikmat nggak? Ibu umpamanya kalau di rumah wajib taat kepada suami. Nikmat deh. Hoyong lepas surga. Hoyong pisan. Jadi itu tariknya. Ibu resep ke suami, resep kena hartana. Kan cara perempuan mah jarang, biasa aja, tidak pernah membedakan warna kulit. Tapi dia membedakan warna kulit. Nah, ibu kalau ingin masuk surga itu awas. Syukur punya suami. Punya kurang maboga salah kita itu bener. Saha nu milih harus bersyukur. Kita salat imra'atu khamsaha, kalau istri salat 5 waktu, wa shamat sahroha, saum di bulan Ramadan, wa ato'at zaujaha, taat kepada suami. Taat kepada suami. Bu, salat gampang deh, gampang. Saum Ramadan beres. Taat ke salaki hablum minallah, hablum min udkhulul jannata antum wa azwajukum. Silakan masuk surga melalui pintu surga yang mana saja. Tuh, gitu. Itu syukur punya suami. Makanya cek suami teh mama bapak teh bicara sok ku mama dipencetan Pak. Aya nu kitu aya sa abi itu Bu. Ulah salaki ibu surga ibu teh suami. Kalau kita punya orang tua, surga kita adalah orang tua. Selama suami soleh baik, nggak pernah menyuruh jelek, wajib kudu taat ke salaki. Karena kata Rasulullah, "Lau amartu ahadan ayasjuda dari ahadin." Kalau seseorang boleh sujud antar manusia, maka yang harus sujud itu istri kepada suami, li'admi haqqihi 'alaiha, besar suami untuk dihormati. Tuh, kalau boleh untuk temenang. Tapi menggambarkan boleh. Ulah gitu-gitu teh gitu Bu, tapi ya surti lah, surti cek suami teh paragal dipencetan. Mama bapak teh lapar sarua. Itu namanya kalau santri khobariyah di makna insyaallah. Informasi inti nama wanita. Tapi suaminya pintar, suami ibunya bisa. Lapar bapak teh sarua. Nyokot teh sorangan. Ibu Ramadan teh kudu perubahan sikap sebagai wujud apa? Syukur. Itu berubah sikapnya sebagai wujud syukur gitu. Terakhir ibu bapak sekalian, target saum yang terakhir apa? Yang terakhir la'allahum yasudun, membentuk manusia rosyid. Rosyid itu apa? Rosyid itu dewasa. Apa? Fa'in anastum minhum rusdan, kalau anak yatim sudah dewasa, fadfa'u ilaihim amwalahum, berikan harta kepadanya. Waktu kecil jangankan ngurus harta, ngurus diri pun tidak bisa. Kalau mereka sudah dewasa,
insya Allah diri bisa diurus, harta warisannya bisa. Berarti dengan saum membentuk manusia rosid, yang sudut manusia dewasa. Ciri yang dewasa bertanggung jawab. Itu ciri orang dewasa. Makanya target saum membentuk manusia dewasa. Nah, memasuki Bapak Ibu sekalian 10 hari terakhir, atau kalau sekarang 13 hari lagi gitu ya, maka pastikan Bapak Ibu sekalian ini target tercapai. Makanya bagus tadi temanya adalah gaspol di 10 hari terakhir. Di sini kuncinya, karena di 10 hari terakhir itu puncak Ramadan, disebut apa? Malam Lailatul Qadar. Dia datang tapi hanya dia akan diberikan bagi mereka yang siap menerima. Siap menerima itu adalah mereka yang bersemangat memasuki hari terakhir Ramadan. Itulah nanti yang disebut dalam hadis, idza dakhala asru. Rasulullah kalau masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, sadda mizarahu, mengencangkan ikat pinggang, wa ahya lailahu, malam hari lebih banyak bangun, bukan tidur, wahai kodo ahlahu, membangunkan seluruh anggota keluarga. Bapak Ibu, kalau malam mestinya istirahat, tapi seluruh anggota keluarga dibangunkan, ada apa? Lamun ke ayat tamu, ayat musibah. Betul deh. So, ibu, ayat musibah, banjir, dibangunkan wah keluarga. Gitu, ayat kahuruan, dibangunkan. Ini bukan karena musibah, ada anugerah yang datang di 10 hari terakhir. Ramadan itu membawa barokah. Apa barokah? Pernah disampaikan? Tahu nggak? Nama barokah teh? Barokah teh apa? Banyaknya kebaikan. Lamun urang hoyong kenging kapok, barokah, Mekah mah teuing. Leres teu? Mayar sabaraha umroh? 30 juta. Nanti sekali sholat di Masjidil Haram pahalanya sakumaha? 100.000. Kalau di kita mah berapa? 27. Di sana mah 100.000. 5 waktu sholat di kita hanya 135. Di sana 5 waktu 100.000 kali 5 saudara. 500.000 pahala. Sabulan saudara. 500.000 kali 30. 15 juta pahala. Kapan kita dapat pahala 15 juta? Susah. Makanya datang kalau teh geus tara ka masjid eta sih. Sudah teuing pahala. Gitu. Nah, Allah Rahman Rahim, tidak setiap orang bisa datang ke Mekah mendapatkan barokah. Maka dihadirkan dari sisi waktu Ramadan, datang tiap tahun dengan membawa barokah. Tapi keberkahan ini akan didapatkan bagi mereka yang siap. Makanya di malam hari, karena malam Lailatul Qadar, di malam hari Lailatul Qadar, orang yang siap. Kapan malam harinya? Tanggal berapa? Memang isyaratnya di malam-malam ganjil. Gitu, di malam-malam kami suha, kan? Makanya di bulan Ramadan malam terakhir itu ibu itu ya tuh jarak rumah kita ini ada kue hati-hati gitu. Kalau memungkinkan bisa iktikaf, karena nanti Ramadan itu kaitannya dengan Quran, kaitannya dengan masjid gitu. Makanya al masjidu baitu kulli taqi, kata Nabi. Masjid itu rumah orang yang bertakwa. Siapa? Mereka yang menyiapkan diri iktikaf minimal, walaupun tidak 10 hari seperti Nabi, minimal di malam-malam ganjil. Minimal kalau sibuk siang, maka malam. Itu kan sahabat Rasul, saya Nabi bisa iktikaf 10 hari terus, karena saya mah harus kerja. Kalau nggak kerja, anak istri tidak bisa makan. Kata Nabi, kapan kau siap? Maka itu sahabat pulang kerja langsung ke masjid masuk, kemudian pagi-pagi keluar. Prinsipnya tingkatkan amal ibadah. Baca Quran, pastikan makin rajin. Sedekah makin rajin. Kemampuan pengendalian diri makin hebat. Udah, jauhi hal-hal yang bisa merusak ibadah saum, karena targetnya waktunya tidak lama. Kalau Ramadan
sesuai SOP, maka nanti dapat takwa, dapat malam Lailatul Qadar. Itulah khairu min alfi syahr. Etate disebut barokah. Kalau kita sudah dapat takwa, dapat Lailatul Qadar, itulah yang dimaksud nanti lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barokah. Ramadan membawa barokah, dapat takwa. Kalau takwa, nanti negara kita, daerah kita juga dapat barokah. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterlambatan. Mudah-mudahan target ibadah saum kita tercapai. Pastikan itu yang sudah mudah menerima, yang sekarang akan tingkatkan amal ibadah. Apalagi menjelang hari-hari terakhir 10 hari, pastikan semangat kita lebih. Namun Bu, mulai takwa. Yang kedua, harus nambah ilmu. Yang ketiga, nambah rasa syukur. Ciri bersyukur itu adalah meningkatkan amal ibadah. Yang terakhir, menjadi manusia dewasa. Ciri orang yang dewasa bertanggung jawab. Gitu. Guru yang dewasa dia bertanggung jawab. Orang tua yang dewasa bertanggung jawab akan nafkah lahir, nafkah batin. Pemimpin yang dewasa itu Pak, itu tarbiyah Ramadan, diklat Ramadan. Demikian aku lupa lihada wa astagfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.